Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sahabat, serta saudaraku di mana saja berada, semoga selalu dalam rahmat serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembicaraan kita kali ini mengenai tidak ridha terhadap apa yang diberikan Allah dan tidak pernah merasa puas, yakni tidak merasa qanaah. Tidak akan ada kebaikan dan keberkahan dalam kehidupanmu jika engkau tidak ridha terhadap apa-apa yang diberikan Allah kepadamu dan tidak merasa puas dengan apa yang ada padamu. Ketika itu engkau dalam keadaan terhina di sisi Allah. Akan tetapi jika engkau ridha terhadap pemberian Allah kepadamu dan merasa puas terhadap apa yang ada pada dirimu, maka tubuh dan akalmu akan terasa tenang dan engkau berada dalam keadaan terpuji di sisi Allah, sehingga kehidupanmu akan dipenuhi dengan berbagai kebaikan dan keberkahan, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi yang artinya, wahai hambaku, aku menciptakanmu untuk beribadah kepadaku, maka janganlah engkau main-main, dan telah aku bagikan bagian rezekimu, maka janganlah mengeluh jika bagianmu hanya sedikit, maka janganlah bersedih hati, dan jika banyak maka janganlah terlalu bergembira. Jika engkau ridha terhadap bagian yang aku berikan kepadamu, maka tubuh dan akalmu akan merasa nyaman dan engkau akan menjadi manusia terpuji di sisiku. Akan tetapi jika engkau tidak meridai bagian yang telah aku berikan untukmu, maka sesungguhnya engkau telah membuat lelah tubuh dan akalmu sendiri, dan engkau adalah manusia paling terhina di sisiku. Demi izah dan kebesaranku akan aku jadikan dunia ini tunduk kepadamu sebagaimana binatang buas tunduk di atas bumi. Akan tetapi tidak ada yang engkau peroleh melainkan sebatas apa yang telah aku tetapkan bagimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, azza man kana'a wa dhalla man tama'a, yang artinya sungguh mulia orang yang qanaah, yakni yang selalu merasa puas, dan sungguh hina orang yang selalu tamak. Juga sabda beliau, al-qanaatu kanzun la yafna, yang artinya sifat qanaah itu adalah mutiara yang tidak akan pernah sirna. Seorang manusia jika ia tidak pernah merasa ridha terhadap apa yang ada padanya dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang dimilikinya, maka ia tidak akan pernah merasa rezeki yang ada padanya sebagai sebuah nilai yang begitu sangat berharga baginya, dan ia juga selamanya tidak akan pernah merasakan manisnya kehidupan ini. Maka tidak akan pernah ada kebaikan dan keberkahan dalam kehidupannya, meski ia mendapatkan keuntungan atau memperoleh harta yang banyak. Bahkan jika diberikan kepadanya segala perhiasan dunia sekalipun, harta yang sedikit namun dapat mencukupi seseorang dalam kehidupannya lebih baik daripada harta yang banyak tapi dapat melalaikannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menentukan rezeki dan membagikannya kepada manusia. Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya, yang artinya kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Quran Surah Al-Zuhruf ayat 32. Allah juga telah memilihkan untuknya apa yang bermanfaat dan mendatangkan maslahat bagi manusia. Allah berfirman mengenai hal itu dalam sebuah hadis qudsi yang artinya, wahai manusia, kau memiliki apa yang cukup bagimu, mengapa engkau meminta sesuatu yang mendatangkan mudarat bagimu? Engkau tidak pernah merasa puas dengan pemberian yang sedikit dan tidak pernah merasa kenyang dengan pemberian yang banyak. Jika engkau terjaga, maka tubuhmu akan terasa segar dan jiwamu merasa tentram. Kau memiliki makananmu,
untuk hari ini, sesungguhnya kehidupan dunia itu akan musnah, yakni berakhir. Jika hadis di atas diamati lebih seksama, bahwa dalam hadis tersebut terdapat 3 macam kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia, seandainya ia mengetahui dan menyadarinya, sehingga ia tidak akan mempedulikan kehidupan dunia, dan jiwanya tidak akan pernah mau disibukkan olehnya, yakni kehidupan dunia. Pertama, nikmat kesehatan. Kedua, ketentraman. Ketiga, memiliki makanan untuk hari ini. Adapun perkara hari esok adalah di tangan Allah, dan manusia tidak memiliki kekuatan untuk menentukan hal itu, karena sungguh mungkin saja hari esok datang menjemput. Dia tidak dalam keadaan hidup, karena ajal manusia sangatlah dekat. Dengan demikian, jika seseorang telah memiliki makanan pokok yang dapat dimakannya pada hari itu, berarti ia telah mendapatkan kecukupan. Allah berfirman, yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Quran Surah Hud ayat 6. Keberkahan itu ada pada sikap ridha terhadap pemberian Allah kepadamu, meski hanya sedikit. Keberkahan itu ada pada sikap qanaah terhadap apa yang ada padamu, meski tidak banyak. Mengenai hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kasratil 'aradi, walakinnal ghina ghaniyun nafsi." Yang artinya, orang yang kaya bukanlah dengan banyaknya harta benda, akan tetapi orang yang kaya adalah orang yang kaya jiwa. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, kekayaan yang hakiki bukanlah karena memiliki kemampuan untuk menikmati segala yang ada di dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah sifat qanaah dalam jiwa dan ridha terhadap pemberian Allah, meskipun hanya sedikit.